Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa kembali dengan Sharon Henny dalam Fibis News Trending Topics. Berita dalam negeri, Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar 30 hingga 36% atau Rp2.000. Dan meresponi kenaikan tersebut, BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 7,75% dari 7,50%. Utang luar negeri Indonesia pada akhir September 2014 lalu meningkat 6,1 miliar US dollar atau 2,1% dibandingkan posisi akhir triwulan kedua. Sehingga utang luar negeri Indonesia ini 292,3 miliar US dollar dan utang ini pun juga dibandingkan periode yang sama tahun 2013, posisi utang negeri ini meningkat 29,4 miliar US dollar atau 11,2%. Astra Auto Parts ekspansi ke Tiongkok dengan membangun pabrik rantai sepeda motor dengan nilai investasi 3,5 triliun. Pemancangan tiang pertama pabrik ini sudah dilakukan Oktober lalu dari ditargetkan rampung pada 2015. Dengan ekspansi ini, perseroan akan memasok 6 juta unit rantai motor ke pasar Tiongkok mulai 2016. Setelah mendapat restu dari Singtel sebagai pemegang saham mayor Telkomsel, PT Telkom kembangkan bisnis menara BTS dengan memonetisasi atau menyewakan 4.000 menara BTS milik Telkomsel melalui perusahaan Tower Bersama Infrastruktur. PT Sugih Energi Tbk mengembangkan sayap bisnis migasnya ke Singapura dengan membuat anak perusahaan baru yang bernama Sugih Energi International. Dengan didirikannya anak usaha ini menambah anak usahanya menjadi 6 perusahaan, baik di luar dan dalam negeri. Berita luar negeri. Pertemuan KTT G20 yang diadakan di Brisbane, Australia pada tanggal 15 hingga 16 November dihasilkan strategi untuk mencapai tingkat pertumbuhan kolektif sebesar 2,1% untuk 5 tahun dengan investasi infrastruktur, efisiensi subsidi BBM, dan dikembangkan sektor tenaga kerja. Jepang alami resesi ekonomi dikarenakan pertumbuhan PDB selama 2 kuartal terakhir terkontraksi. PDB kuartal 3 yang baru dirilis pekan ini jatuh ke minus 0,4% setelah kuartal sebelumnya jatuh minus 1,9%. Resesi ini terpicu oleh gagalnya Abenomics yang merupakan proyek pembangunan ekonomi Shinzo Abe sejak terpilih menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2012. Anjloknya harga minyak dunia menyebabkan banyak kerugian pemasukan negara Malaysia dari sumber energi. Penurunan harga minyak dunia di bawah $80 per barel mengurangi pendapatan 6% atau 16,25 miliar ringgit Malaysia. Karenanya pemerintah akan menurunkan harga BBM-nya untuk jenis RON 95. Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyepakati perjanjian perdagangan bebas di antara kedua negara tersebut atau China-Australia Free Trade Agreement atau CAFTA. Perjanjian ini memberikan keuntungan bisnis bagi Australia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita terakhir, tingkat kepercayaan konsumen terhadap proyeksi ekonomi Amerika Serikat meningkat ke level tertingginya sejak Januari 2008 lalu ke 38,5 indeks poin. Hal ini menandakan sebagian besar orang Amerika sudah lebih optimis tentang kesejahteraan keuangan mereka. Demikian Fibis News Trending Topics pekan ini, sampai jumpa minggu depan, selamat berakhir pekan, salam Fibis.